Nah, ini dia. Ini dia. Semoga di bawahnya masih. Kakean rawon. Kita hitung-hitung. Kenapa? Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopi atau teh atau air putih juga boleh. Diseruput dulu ya. Kembali lagi di ekskavasi situs Sri Gading yang terletak di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ekskavasi ini dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang disponsori oleh LPM Kaloka Malang. Sebelumnya di situs Sri Gading telah dilaksanakan ekskavasi tahap pertama, yang hasilnya ternyata di bawah gundukan tanah yang berdiameter 15 meter ini, kita telah berhasil menemukan sebuah candi yang telah runtuh. Di tahap pertama kita berhasil menampakkan sisi barat dari candi, dan di tahap kedua ini kita menargetkan menampakkan sisi selatan dan sisi timur candi. Apa saja yang kita lakukan? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Gunung Arjunanya kelihatan cakep sekali. Ya, di hari ke-6 ini kita melanjutkan akan membuka sisi selatan. Pagi Pak. Pagi. Wih, akeh tanah ya Pak. Wah, tapi lewis. Kalau dibawakan apa? Bego, bisa kalau kena tanah kan enak, ngeli. Oh, nggih. Tapi pakai bego nggih Pak. Ngeli kan bego enak. Nggih. Nggih. Tanah ini kena. Nggih, nggih. Nggih. Leres. Monggo Pak. Ya, ini material tanah yang selama ini telah berhasil kita pindahkan dari Gumuan ke Mas Yul, aman? Aman, Pak. Alhamdulillah. Hujan sampai jam berapa kemarin? Sampai jam berapa ya? Jam 8. Udah ini. Kan udah jalan keluar. Ya, semalam hujan deras. Oke. Saat ini yang gundukan sisi barat telah berhasil kita buka dan terlihat profil bangunannya lebih baik. Oke, kondisi tanah hari ini semakin lengket karena hujan. Nah, kita akan membuka sisi selatan. Tahu mendelik nggak? Mendelik protot. Kok diprototi gitu loh ngomongnya. Nanti diharapkan akan nampak keseluruhan. Yang tersisa memang sisi selatan sama sisi utara. Kalau sisi utara itu ada bekas pohon mahoni besar, jadi itu sudah kita tebang, tapi akar-akarnya itu akan merepotkan, jadi kita kerjakan sisi selatan dulu yang relatif lebih mudah. Nanti kalau ada waktu dan tenaga kita kerjakan yang sisi utara. Saya ingin mengerjakan sisi tengah ini, menampakkan
ruang bagian tengah. Pekerjaan yang agak berat juga. Semoga hari ini tuntas untuk sisi selatan. Kesulitan utamanya memang gundukan tanah ini diisi oleh material runtuhan bata, sehingga dalam proses pembongkarannya kita harus berhati-hati, tidak meremukkan begitu bata, tapi mengambil sebisa mungkin bata itu utuh begitu ya. Nah, sehingga prosesnya lambat. Kalau ini hanya tanah akan lebih cepat pengerjaannya, tapi karena didominasi oleh runtuhan bata, kita harus pelan-pelan mengupasnya atau membongkarnya. Ini panas sih. Mau kapan berlombok langsung ngoten ya diangkat ya. Pak Win, wah bawa boot sekarang. Iya. Halo, Restu. Iya Dan. Nah, ini dia. Ini dia. Oh, ini father. Ini dia, ini penyangga bilik. Hah? Juga. Semoga di bawahnya masih. Jalan soalnya. Jalan tol. Nggak kuber emang? Nggak kuber. Lanjut besok. Bro. Ya. Oke, ayo ikut. Situs Sri Gading ada di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Situs ini pertama kali bukan ditemukan ya, terlihat itu ya. Ini ada saksi hidupnya, Pak Sur. Pak Sur itu pernah ke sini tahun 64, 65 ya? Enggak, pertama 81. Oh, 81. Saya lapor ke Purwakarta untuk tahun 86-an. Iya. 81 lapor, tapi waktu itu dia bentuknya menyaksikan apa Pak waktu di sini? Banyak 81? arca-arca yang potong-potong. Ya, terutama yang saya ingat itu arca Durga itu yang tangannya banyak itu loh. Saya pindahin Itu dulu. cuma kepalanya terpotong, kakinya terpotong. Nah, potong-potongan. Ayo, arca-arca itu banyak. Ada berapa sini itu Pak yang diingat? Yang saya ingat itu 3. 3 ya? Ya. Cuma yang masih untung itu kemarin itu apa? Lingganya masih ada. Aduh, tergeletak, terurut gitu ketemu kemarin. Itu tahun 86 itu Pak ya? 86. 86. Kalau pertama kali ya 81 saya main-main. Dulu kalau dulu itu bentuknya kayak apa Pak? Dulu banyak pohon rimbun, di sini ada pohon besar, pohon nangka. Pohon nangka yang paling besar ya Pak? Ya, dulu pohon nangka. Gundukan tanah yang sisi barat ini sudah hilang semua, nampak adanya profil kaki ya dengan pondasi. Kalau pondasi yang itu lebarnya 10 meter, kalau yang profil kakinya 8 meter. Dan terlihat adanya kemelesakan. Yuk. Kemelesakan bangunan. Ya, anjlok gitu ya. Nah, pas saat membuka ini kita menemukan satu bangunan struktur lagi yang ada di sisi barat. Ini sisi barat ya, kita dari sisi barat.
sisi belakang dari candi. Ada struktur lagi ternyata di sisi barat. Entah apa ini. Belum tahu bagian apa gitu. Belum tahu bagian apa. Tapi yang mengindikasikan bahwa candi ini ternyata tidak berdiri sendiri, tidak terdiri hanya satu bangunan candi, tapi ada mungkin ada satu kompleks candi. Oke. Di tahap kedua kita membuka sisi timur, termasuk sisi selatan. Ini ada Mbak Mala, arkeolog juga. Ini disapa itu netizen. Iya. Nah, ini kita membuka sisi selatan, tadinya gundukan, coba dibuka, terlihat ini profil pondasi, terus kemudian ada profil kaki yang pada bagian tengah ada tonjolan ya, tonjolan, seperti kayak Borobudur itu setiap sisi dia ada tonjolan ya. Ini jarang juga ditemukan di Jawa Timur. Jadi menghadapnya itu kemana Mas? Nah, kita membuka sisi timur itu ada tangga. Kita menemukan tangga. Jadi udah fix bahwa tangga masuk, tangga keluar gitu ya, akses untuk menuju ke bagian candi itu dari timur. Dalam arti candi ini menghadap ke timur. Oke. Nah, terus ini masih membersihkan bagian sisi selatan. Kita menemukan ada batuan yang ini kita menemukan di sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur ada dua. Ini mengindikasikan dia ada apa namanya penyangga rerung bagian atas. Dia pakai batu andesit, jadi ada relung-relung di setiap sisi. Setiap relung itu ada apa biasanya Mas Iza? Ada arca. Saya bilang ada lontong kan kalau lucu. Jadi ada arcanya, begitu ya, atau patungnya begitu. Nah, selama ekskavasi ini ada ya apa arca yang ditemukan? Ada, kita menemukan dua arca di sisi timur. Yang satu sisi selatan, yang satu di sisi timur. Oke, kita bergerak ke sini. Oke, ini teman-teman lagi gali. Sekarang udah jam berapa ini? 4:30. Nah, ini ada Mas Restu. Saya kenal ini orangnya. Nah, Mas Restu. ini ada netizen. Ini profesor kita, Profesor Martono. Terus ini kita menemukan tangga masuk. Ya, tangga masuk ada di sisi timur. Dia memiliki panjang 3,60 cm dengan lebar 2,4 cm. Masuk menuju ke bangunan Garbagria atau bilik utama gitu. Kita sudah menemukan batas-batas bilik utama, tapi ada yang aneh di bilik utama. Nanti aja. Oke, ini bagian tangga yang orientasinya 120 derajat dari utara kompas. Jadi dia mengarah ke Semeru kalau sana sebelah timur, ke baratnya ke Gunung Arjuna. Nah, tetap patokan orientasi gunung itu juga kita temukan di Majapahit ya. Kalau Majapahit orientasinya ke Gunung Penanggungan. Nah, ini orientasinya ke Gunung Semeru dan Arjuna. Terus ini sedang dilakukan dokumentasi penggambaran dari hasil ekskavasi. Dia sedang digambar apa namanya, untuk menggambar denah candi. Oke. Ini kita juga menemukan adanya agak aneh begitu, ada batu silindris gitu ya, dengan apa namanya ketinggian 34 cm, berada di sisi utara dari tangga. Selain itu juga di mendekati ke dinding ada kayak lingga patok yang kemudian dikelilingi oleh struktur, dan yang di sisi sana tidak ada begitu ya. Nah, kita hanya berarti Mas kalau sementara yang ditemukan. apa?
Kalau sementara ditemukan yang bentuknya seperti ini ada berapa ini? Ya, yang ini? Iya. Cuma satu ini. Cuma satu Mungkin aja. ada sepasang, cuma sana belum kita buka ya. Iya. Dan kita duga sementara ini landasan dari arca Dwarapala mungkin. Ya supaya tidak ambles dia dikasih alas. Tapi kalau yang di Candi Naga Panataran dia bentuknya kotak. Satu arca Dwarapala. Kok ini bentuknya silindris begitu ya nggak? Mungkin lah, tapi fungsinya mungkin sama. Dan itu ada arca patok yang menandakan agak aneh kenapa ada di situ dia secara khusus diletakkan patok yang kemudian dikelilingi ini. Kemungkinan dia merupakan titik tengah dari kompleks candi ini. Titik tengahnya justru di sini, Mas. Ya, seperti Candi Prambanan, titik tengahnya bukan di sumuran candinya, tapi ada di sisi sebelah kanan dari tangga masuk. Ya, ya. Kemungkinan ini dugaannya seperti itu ya. Tapi cara untuk membuktikannya ya harus dibuka semua begitu ya. Terus kita sudah membuka sisi timur dan terlihat sisi timur sudah mengalami kerusakan. Mungkin karena proses keruntuhan itu atau tapi kelihatannya dari kerusakannya ini diakibatkan tumbuhan besar ya, akar-akar. Jadi akar-akarnya masuk ke pori-pori bata dan kemudian merusak tatanan bata. Kelihatan dari polanya dia tidak beraturan begitu. Kalau runtuhan dia masih bagian bawah tetap masih utuh. Sedangkan bagian atas dia sudah runtuh gitu ya. Kalau ini kelihatan sampai bawah dia sudah berarti akar-akarnya sampai ke bagian bawah dan merusak tatanan struktur yang ada di sudut barat tenggara timur laut. Sudut timur laut kelihatannya sudah mengalami kerusakan karena akar pohon. Oke. Nah, sisi ini kita belum selesai mengerjakan, sisi utara begitu. Sehingga memang perlu lanjutan lagi. Dan kalau ini kita sudah menampakkan halaman ini tadinya rapi ya, cuma karena hujan gitu jadi becek begitu ya. Lantai asli atau halaman asli dari candi kurang lebih di sini ya. Dasarnya jadi dari tanah existing itu sekitar 40 cm. Sehingga kita perlu mengupas. Ini kalau ingin menampilkan halaman asli ya, sekitar 40 cm. Jadi tanah ini ditandai dari runtuhan itu berhenti di sini. Di ini berarti kan menandakan bahwa ketika runtuh dia akan menimpa halaman asli. Oke, logikanya gitu. Sehingga yang tujuan dari ekskavasi adalah tidak hanya struktur tapi bagaimana kemudian ini ditampilkan halaman aslinya sehingga nanti profil arsitektur candinya terlihat lebih jelas. Oke, kita lihat ke bagian dalam. Kita juga mengerjakan bagian dalam. Ya. Halo Mas Erwin. Oke, ini bagian dalam. Ini kita bisa lihat ada ruang yang kita duga adalah ruang Garbagriha, ruang utama, bilik utama begitu, yang berukuran 3 meter kali 3 meter. Tapi yang ada menarik itu di bagian tengah ada tonjolan struktur yang kita masih lihat ya, ini harus dirapikan. Tapi karena ini hari terakhir, sudah jam segini, ini didokumentasikan dulu. Kedalaman dari strukturnya sendiri kita harus menggali lebih dalam. Tapi dari hasil penggalian ekskavasi ini terlihat bagaimana bentuk dari candi pada bagian dalam. Di sini juga temukan yoni awalnya. Terus kemudian yoninya kita geser sementara karena ini bagian tengah kita mau gali, dan pas saat menggali kita menemukan lingganya. Nih, lingganya dia masih lengkap. Di sini digambarkan urat dari lingganya. Lingga itu melambangkan alat kelamin laki-laki begitu ya, yang kemudian
dipadukan pasangannya adalah yoni yang melambangkan alat kelamin wanita. Jadi ketika alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita bersatu, itu menghasilkan kesuburan. Keturunan tinggal. Ash. Kesuburan aja lah konsepnya. Nah ini itu arti dari kehidupan kan sebenarnya itu ya. Ya. Wicak ini apa yang seperti disebut sumuran itu ini Pak Wicak? Bukan, ini bagian bilik. Nanti kita gali di bagiannya mungkin ada bagian sumuran ya. Oh, iya. Oke, ini kemungkinan ini adalah ruang dari Garbagria atau bilik utama. Wicak, kalau dari sekian hari ini apa yang paling menarik yang ditemukan untuk proses ekskavasi ini? Paling menarik, semua menarik ya. Jadi kita di sini setiap situs memiliki karakteristik sendiri dan semua karakteristik itu merupakan data bagi kita. Oke, ini tampak sisi barat. Konservasi sekali ya. Iya. Apa itu, gambar apa, Wan? Sama kayaknya. Hah? Gambar apa, Pak? Banteng. Oh iya iya iya. Ya ya ya. Oke, ini yang kemarin tertunda ya sebenarnya karena hujan ya dari siang sampai sore. Ini ambang relung dan di beberapa titik kita ada di sisi timur kita menemukan ambang relung, kemudian di sebelahnya di bawahnya itu ada arca. Jadi memang ini kemungkinan adalah relung yang dia menggunakan batuan andesit sebagai penyangga ambang gitu. Terus di tengah relung itu ada arca begitu, dan ini membuktikan lagi bahwa bagian dinding dari candi itu rubuh begitu ke semua sisi ya. Oke, semoga ini bisa selesai sehingga kemudian kita mendapatkan total 3 buah arca, 1 buah di sisi timur, kemudian 1 buah di sudut tenggara, dan 1 buah lagi di sisi selatan. Kemungkinan ini adalah arca Agastya begitu ya. Coba nanti kita lihat lagi karena dia ada di sisi selatan. Yang sebelumnya itu arca yang ditemukan di sudut timur laut di sini, saya pikir itu Agastya. Karena atribut Agastya dengan nandi suara itu hampir sama begitu ya. Dengan memegang tombak dan tangan kanan ada tombak gitu, tombak trisula, dan kemudian sebelah kiri memegang kendi. Di beberapa arca Agastya juga tangan kanannya memegang tasbih begitu ya. Oke, ini akar pohon yang ada di sisi selatan. Dulu ini besar sekali pohonnya, kemudian mati, dan ini membuktikan bahwa aktivitas akar pohon juga bisa merusak struktur candi, tatanan candi, seperti yang kita bisa lihat di Candi Lor ya, yang ada di Nganjuk. Itu juga bagian tengahnya dia rusak oleh akar pohon yang telah tumbuh, pohon itu telah tumbuh bertahun-tahun gitu ya. Megang kendiku. Perutnya gendut. Iya,
Iya, cocok. Oh, nggak diet berarti dia. Hah? Kakean rawon. Nggih. Sukai singsang. Zaman dulu nggak ada rawon, Pak. Terus adanya apa, Pak? Sate. Celeng. Iwak celeng. Lontong, kikil, isono rung tuh, Pak. Rujak. Rujak cingur. Dengar. Aduh kok siang-siang ngomongin makanan ya jadi lapar, Pak. Iya, lapar paling. Loh, Papa kemana, Papa? Ya, Pak. Papa kemana, Papa? Iya, tuh. Beracara. Oh, ditunggu Mama ya. Opa. Udah sama Mbak Mala manggilnya Papa Mama aja kemarin itu kan. Bocah tua nakal, Mas. Bocah tua nakal. Kalau nggak begini, Patkai berarti. Itu Petong, gurunya Sungkokong. Bocah tua nakal. Bagus. Coba. Yang kata cekak. Mbak itu kan agak besar dikit. Ono bambu besar. Lebih bambu agak panjang, enteng, Mas. Kayak pendek ini abot. Pakai tim panjang. Enteng. Kayak bambu. Oke, itu tangan kanan megang kayak kendi ya, terus perutnya buncit kayak saya. Jadi kelihatannya dia mendekati Agastya gitu, guru dan Siwa Maha Guru. Terus berjenggot nggak, Wan? Nggak tahu, Pak. Dari sini. Kita telaten, Pak. Dari sini, Mas. Kita telaten dulu. Oh, cuklek nek telaten. Iya. Terendam pirang-pirang tahun. Asal usule Pirang-pirang tahun. Ratusan tahun. Oh. Meh 1000. Tapi ya runtuhnya paling ya Majapahitan, Pak. Asal usule Semerpe no. Lho, Asal usule Semerpe no. iki dolen teng mriki gomo. Wonten tandane niku kan berarti kan. Gampang. Oh, nek tonton niku to. Kau nih dan ini berarti kan. Sudah punya kas 40. Oke. Udah gitu. Sama ya megang tombak juga ya. Sudah banyak. Hah? Wisatawan. Nah, bedanya sama gendut. Gendut. Ya. Foto, Pak. Ini dibersihkan. Agastya. Megang tombak juga ya posisinya. Butuh ini. Ya, nanti WA ke Foto Pak Yo. Mbak. Utuh. Foto, Mas. Gurune utuh gurune. Foto. Ini saya topi ini diwalik Cek kelihatan diketok sirai dapure. ini dari satu. Halo. Ini mewah Mas itu. Udah mau selesai kah? Mukanya juga udah anu ya, udah rusak ya. Yo, oke. Baru satu ring ya? Oke, yuk. Yuk. Oke, yuk. Dah. ada cemik. Binatang ini. Hah? Kalau jengking, ini. Kok dia ada di situ? Kalau kena ini Kalau kamu jengking itu panas kon. Kalau jengking untung mati. kirain permen Yupi. Foto temuan bagus. Kau nggak tahu murah tuh. Ada kalau cukup. Kalau dibersih kelihatan. Bawa ke base camp, dicuci pakai air.
cepet. Yuk, udah. Lubang itu. Udah buat gambar doang tuh. Gambarnya munggah. Oh iya. Berat loh. Jangan orang 2, orang 3, orang 4. Berat itu. Berat itu. Berat. Berat itu. Rusak mesin. Waduh. Wah. Argo nih Pak, sampun jenengan gecoli. Tasik tanganmu. Gecoli ki yo. Kami. Oh dari. Tangan. Konyo. Lemune. Sip. Maha Guru Guru loko tanah Jawa. Wis, oke. Oke. Dipinggirin dulu. Wis, aman. Pinggirin dulu. Sip. Oke. Waduh, wudu awake. Foto kali. Oke, ini si sudut tenggara, dan itu dari sudut tenggara kita bisa melihat tangga yang panjangnya mencapai 3,6 meter dan lebar 2,4 meter. Oke. Ini lagi dibetulkan gridnya karena beberapa hari hujan terus. Dan benang-benang itu juga kita menggunakan Harley, benang-benang sedikit mengganggu mobilitas dari Harley. Oke, kita lihat di bagian dalam. Jadi tangga, ya, terus masih ada. Toke gede banget Ini Mas. Nomor piro toke? Wow, toke nomor piro? Toke 97. Wih, awas nyokot iku. Loro tenan, gede toke. Iku mah enggak belum ngalih-ngalih kok. Iya dah. No terop mah. Oke, pergi. Tang meteran sini. Pergi. 3. Udah terawon teh kudu pir 1 2 3. Maju lagi, lebih dekat. Ya, ini kondisi akarnya cukup banyak yang mengelilingi situs Sri Gading. Ini yang menghambat yang menghambat proses ekskavasi, karena kita harus mengangkat atau membuang beberapa akar yang ada mengelilingi dari situs candi begitu ya, baik yang besar maupun yang kecil. Tapi rata-rata besar gitu ya. Jadi ada beberapa pohon yang cukup besar yang dulu tumbuh di gumukan dari situs Sri Gading. Dan ini kita masuk naik tangga, dan di bagian dalam kita bisa lihat ada semacam ruang begitu yang lebarnya 3 meter kali 3 meter, dan kemudian ada bangunan struktur yang agak menonjol di bagian sisi selatan. Ini kita saya menghadap dari timur menghadap ke barat ya. Sebelah sana barat, balik di belakang saya timur. Dan kita lihat ada satu ruang yang ditandai dari dinding yang berbentuk bujur sangkar. Ya, bagian ini rusak, kemungkinan bisa kalau saya melihat dari matriks tanahnya
itu sepertinya ada bekas akar-akar pohon yang sudah lama lapuk kemudian dan membentuk bolongan-bolongan begitu seperti lubang tikus. Seperti itu bisa juga kemudian tapi kalau untuk perubahan tanahnya itu mungkin karena disebabkan oleh akar begitu ya. Semoga tidak pernah dilakukan penggalian liar di bagian tengah ini sehingga kita bisa nanti mendapatkan data yang lebih baik begitu. Ya apa yang ada di bagian tengah begitu ya. Dan di bagian tengah ini, bilik ini dia merupakan bilik utama. Akses masuknya dari timur sini. Ini ada dinding, ya sebelah sini dinding, kemudian dinding, terus dinding, yang terus ada ruangan yang bilik utama yang biasa dinamakan istilahnya garba gria. Dan yoni itu ada di bagian tengah. Yoni dengan Dingga begitu, dan kemungkinan juga ada yang lain-lain begitu ya bagian tengah.